Saudara, 2 hari lagi pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar. Bagaimana persiapan pemungutan suara 2024 di daerah? Kita akan berbincang dengan 3 kepala Biro Kompas TV. Kita sapa satu persatu. Ada Kabiro Kompas TV Jawa Barat, Nugroho Iman. Mas Nugi, selamat malam. Selamat malam, Livi. Ada juga Kabiro Kompas TV Jawa Tengah, Agus Sutiono. Mas Agus, selamat malam. Malam, Livi. Dan juga Kabiro Kompas TV Jawa Timur, Mas Wahid Mukaidori. Mas Wahid, selamat malam. Mas Wahid, audionya belum terbuka. Selamat malam, Mas. Livi. Baik, sudah. Saya ke Mas Nugi dulu. Proses distribusi di Jawa Barat seperti apa, Mas? Livi, hari ini barusan saja kami menerima informasi dari Cianjur bahwa proses distribusi seperti yang berita yang sebelumnya telah disampaikan bahwa distribusi logistik surat suara di wilayah Jawa Barat banyak tantangan dan kendala, terutama kendala alam, kendala lokasi dan jauhnya titik-titik yang harus melewati pegunungan dan jalan terjal. Mungkin bisa dibayangkan bahwa di Jawa Barat itu kurang lebih akan ada 140.000 TPS tersebar dari kabupaten, kota, hingga pelosok desa, sehingga distribusinya akan menjadi harus super ketat, super terjadwal, dan harus memastikan semuanya sampai tepat pada waktunya. Tapi secara umum, distribusi surat suara itu berlangsung lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan hanya saja buat kami yang agak kami khawatirkan adalah mudah-mudahan Indonesia atau cuaca pada 1-2 hari ke depan itu, apalagi menjelang hari pencoblosan, itu cukup baik agar tidak terjadi ancaman bencana hidrometeorologis yang sama-sama tidak kita harapkan. Terlebih kita tahu ini memasuki musim hujan dan daerah-daerah di Jawa Barat itu banyak yang terjadi, banyak ancaman bencana alam, banjir, dan longsor yang bisa tiba-tiba, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi secara umum gambarannya cukup lancar walaupun ada beberapa titik yang menghadapi tantangan yang cukup berat lah, kira-kira begitu, Livi. Baik, proses untuk distribusinya, tapi sejauh ini lancar-lancar ya di Jawa Barat ya. Kita ke Mas Agus di Jawa Tengah. Mas, di Demak tadi nampaknya banjir belum juga surut dan sudah dipastikan akan ada pemilu susulan, tapi selain Demak, wilayah mana lagi yang kemudian terkendala untuk selain proses distribusi juga nanti sampai ke pencoblosan ya? Ya, Livi, untuk yang di Demak itu memang sudah ada keputusan untuk penundaan pemilihan pemungutan suara, dan itu akan dilakukan seperti yang tadi sudah diinformasikan, akan dilakukan 10 hingga 10 hari ke depan. Dan karena di Demak sendiri saat ini posisinya, terutama di Kecamatan Karanganyar, posisinya masih ada 13 desa yang terendam, di mana 8 desa benar-benar itu sudah ketinggiannya masih di atas 1 meter sampai 2 meter. Dan sementara yang 5 desa itu memang masih seperti juga di Kecamatan Karanganyar yang lain itu ketinggian air masih mencapai sekitar 40%. Nah, untuk seperti yang disampaikan bahwa di Karanganyar ada 123 TPS yang benar-benar sama sekali tidak bisa difungsikan TPS-nya. Sementara ada 60 TPS yang sebenarnya tidak terkena banjir, tapi ke 60 TPS itu dipakai untuk tempat para pengungsi. Nah, selain Demak, sebenarnya ada juga di wilayah Purwodadi, Gerobokan kemarin juga sempat terjadi bencana banjir, dan sekarang sudah bisa teratasi, meskipun ada kendala keterlambatan logistik, tapi KPU setempat memastikan bahwa pemilihan atau pemungutan suara akan bisa dilaksanakan tepat tanggal 14 Februari nanti.
selain kedua daerah tersebut, memang dari pantauan kita di lapangan, kendala yang terjadi di beberapa daerah adalah faktor cuaca, terutama banjir, hujan, yang membuat distribusi menjadi terhambat. Tapi dari informasi yang kita dapat dari KPU Jateng sudah menyatakan bahwa mereka sudah siap 100% distribusi suara sudah sampai ke 35 kabupaten kota, dan tahapan saat ini adalah tahapan distribusi dari kecamatan ke desa, dan besok pada H-1 dari desa langsung didistribusikan ke TPS-TPS yang ada di daerah masing-masing. Demikian, Livi. Baik, saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, bagaimana dengan di Jawa Timur, Mas Wahid? Ada juga kah kemudian pemilu yang ditunda di sana karena faktor kendala cuaca atau alam? Di KPU Jawa Timur distribusi lancar, bahkan untuk pulau-pulau terluar di kawasan Madura seperti di Sumeneb, Pulau Masalembu, Kangean, kemudian pulau-pulau yang lain yang jauh sulit dijangkau itu justru sudah didistribusikan 1 minggu sebelumnya. Karena kita menyesuaikan dengan cuaca, menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal, dan perjalanan waktunya memang kalau ke Masalembu misalkan butuh waktu 12 sampai 14 jam, maka 1 minggu sebelumnya, 1 minggu yang lalu sudah didistribusikan. Sampai hari ini data di KPU Jawa Timur untuk pulau-pulau terluar justru sudah 100% sampai ke wilayah masing-masing, sudah sampai ke PPK, bahkan ke KPPS. Hanya ada sisa sampai siang tadi sekitar 10% itu memang sengaja pada ada kota-kota. Misalkan ada di Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Blitar. Ini data dari KPU Jawa Timur yang besok sudah pasti didistribusikan. Kenapa? Karena ini jangkauan wilayahnya lebih mudah, sehingga ini bisa diantisipasi lebih cepat, besok pasti bisa sampai. Beda hal dengan yang pulau-pulau terluar memang sengaja didahulukan. Jadi sampai hari ini sudah hampir 90% sudah tercapai distribusi suara, sudah sampai ke lokasi masing-masing. Tinggal 10% optimis besok sudah bisa sampai ke lokasi, dan pemilu 14 Februari kita optimis bisa lancar untuk di Jawa Timur. TV. Lalu bagaimana dengan peta kerawanan pemilu di sana, Mas Wahid? Potensi kerawanan mungkin terjadi akan seperti apa? Iya, data di Polda Jawa Timur memang punya referensi dari pemilu 2019. Itu kalau pemilu 2019, Polda Jatim punya referensi 137 TPS. Itu sebagian besar di Madura, kemudian Banyuwangi, Blitar. Nah, mereka sudah diantisipasi oleh aparat kepolisian, baik TNI untuk Polri, untuk menambah pengamanan, menambah penjagaan, dan pemantauan-pemantauan yang lebih intensif sekali. Jangan sampai ini kejadian-kejadian pada pemilu 2019, misalkan kotak suara hilang, bisa diantisipasi sejauh ini. Baik, kalau di Jawa Tengah seperti apa, Mas Agus, soal peta kerawanan pemilu dan juga potensi kerawanan yang mungkin terjadi? Kalau tadi di Jawa Timur, jangan sampai di 2019 terjadi lagi ada kehilangan kotak suara dan semacamnya. Seperti apa di Jawa Tengah? Ya, kalau untuk di Jawa Tengah, hari ini Polda Jateng dan Kodam 4 Diponegoro sudah melepas 22.000 personil untuk pengamanan ke TPS-TPS, dan dari Polda sendiri ada 3 kategori kerawanan di TPS, yaitu kategori sangat rawan, terdata ada 9 TPS, kemudian kategori rawan ada 549 TPS, dan kategori kurang rawan ada 116.741. Dan untuk kategori sangat rawan dan rawan ini nanti ada pengamanan personil sebanyak 2 personil, dan untuk yang kurang rawan akan cukup dijaga oleh 1 personil. Dan dari 22.000 personil yang sudah disiagakan, akan ada tambahan lagi dari Kodam sebesar 3.571 personel yang siap on call. Livi. Dengan di Jawa Barat, Mas Nugi, seperti apa Mas Nugi peta kerawanan pemilu di daerah Jawa Barat dan juga potensi kerawanan serta antisipasinya? Kalau di Jawa Barat indeks kerawanan pemilu ya cukup tinggi ya, angkanya menurut Bawaslu itu ada di peringkat 4. Dan yang terbaru
Bawaslu mencatat ada sekitar 66.000 TPS yang teridentifikasi rawan untuk terjadinya permasalahan keamanan. Oleh karena itu, Livi, tadi pagi juga PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin melakukan apel siaga untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan. Ada 19.000 lebih personel TNI Polri yang dikerahkan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu 2 hari dari sekarang, itu tanggal 14 Februari. Semoga tidak terjadi apa-apa. Level-level kerawanan pemilunya pun bervariasi. Ada yang memang rawan gesekan antar sesama pendukung, ada yang rawan gesekan antara KPPS dengan warga, atau beberapa titik seperti dekat dengan posko kampanye atau posko pemenangan atau posko partai. Tapi kami harus memetakan lebih lagi ke lapangan di mana saja titik-titik itu, khususnya di Kota Bandung dan di Jawa Barat. Begitu, Livi. Baik, aparat petugas keamanannya sudah siap untuk mengamankan Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Pertanyaan singkat untuk seluruh Kabiro Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kompas TV di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur siap 48 jam ya, mulai 14 Februari untuk mengawal jalannya pemilu. Mas Nugi, Mas Agus, Mas Wahid, Mas Nugi dulu. Siap, insya Allah kita akan mengawal 48 jam siaran Kompas TV dalam rangka menyukseskan pemilu 2024 ini. Semua sudah kita siagakan, semua kita siapkan untuk memberikan laporan yang terbaik dan tetap independen di layar kaca kita semua. Mas Agus? Siap, kalau Jawa Tengah sudah siap, TV. Jadi tim kita juga pasti akan memantau di titik-titik yang itu menjadi tempat pencoblosan capres, cawapres. Kemudian juga akan kita sebar ke beberapa tempat, termasuk kita akan kerahkan kontributor untuk siap melayani atau memberi informasi kepada pemirsa bahwa kita akan informasi pemilu selama 48 jam non-stop. Baik, Mas Wahid. Jawa Timur jauh lebih siap karena semua tim sudah kita siapkan memang jauh-jauh hari, dan kami optimis di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih juga akan makin baik dibanding 2019. Bahkan ada satu lagi, Livi, ada dari Polrestabes Surabaya untuk menggugah pemilih muda, mereka yang bisa datang ke TPS lebih awal maka akan mendapatkan voucher makan gratis senilai 100.000 di beberapa outlet di Surabaya. Ini menarik sekali agar mereka tidak bermalas-malasan, tidak mager, malas gerak, tapi dia berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyukseskan pemilu 2024. Terima kasih Kabiro Kompas TV Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Mas Nugi, Mas Agus, Mas Wahid. Kita akan kawal bersama penyelenggaraan Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang secara cepat dan akurat, juga independen dan terpercaya di Kompas TV selama 48 jam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.